Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau mengenali tools-tools yang ada di Modify. Jadi di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam menggambar. Jadi untuk menghemat waktu dalam menggambar, kadang kita tidak perlu gambar suatu benda satu persatu setiap bagiannya. Jadi di sini ada beberapa menu modify yang bisa kita gunakan. Untuk menu yang pertama, kita bisa gunakan menu copy. Ya, menu copy seperti yang sudah kita kenal. Copy ini kita gunakan untuk menyalin atau membuat salinan dari gambar, sehingga kita tidak perlu membuat gambar tersebut untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, atau selebihnya. Misalkan kita mau membuat sebuah benda dengan feature yang sama persis, ya kita bisa gunakan menu copy ini, atau mungkin ada kesamaan yang cukup besar daripada kita menggambar ulang, dan terlebih karena gambarnya yang cukup rumit, jadi kita bisa gunakan menu copy ini untuk menghemat waktu. Ya, misalkan di sini saya buat dulu bendanya. Misalkan saja saya memiliki sebuah benda seperti ini, saya akan gunakan menu copy untuk membuat salinan bendanya. Dan ketika kita menggunakan menu copy, maka benda yang kita dapatkan memiliki ukuran yang sama persis, arahnya juga sama, ya, secara keseluruhan tidak ada perbedaan. Kita bisa gunakan menu yang ada di toolbar, atau kita panggil di command Windows. Copy, kemudian sini perintahnya adalah select object. Kita pilih dulu bendanya dan tekan enter. Dan yang selanjutnya kita diminta untuk menentukan base point atau displacement-nya. Jadi base point berarti kita copy-nya adalah terhadap titik tersebut. Kalau berdasarkan displacement-nya berarti kita copy pada jarak tertentu. Dan kita juga bisa copy menjadi banyak benda, menjadi lebih banyak, jadi tidak hanya satu benda. Misalkan ini saya pilih base point-nya. Nah, kita bisa langsung geser dan kita tentukan jarak antara titik pusat lingkaran yang saya copy ini. Nah, ini saya tulisnya 1000. Ini bisa kita paskan dari kita kopinya berdasarkan sudut tertentu ataupun juga pada jarak tertentunya ya. Nah, di sini selama kita masih belum escape, kita bisa copy sebanyak yang kita mau pada daerah tertentu, atau juga kita tentukan displacement-nya, jarak dari titik pusatnya. Oke. Jadi ini kalau kita menggunakan menu copy. Ini saya hapus dulu, kita masuk ke menu berikutnya. Cukup satu benda saja. Ya, misal yang berikutnya adalah mirror. Mirror sebenarnya juga prinsipnya seperti copy, kita bisa membuat benda yang sama persis, tapi di sini kalau mirror dia akan memiliki arah yang berlawanan dengan benda sebelumnya. Ya, seperti ketika teman-teman bercermin,
kita bisa melihat bayangan kita di cermin, tetapi kalau dari segi arah-arahnya dia akan berbeda. Dan untuk mirror, maka kita harus menyiapkan sumbu yang digunakan sebagai cerminnya. Di sini saya ada bendanya dan saya buatkan sumbunya terlebih dahulu. Saya akan mencerminkan benda yang ada di sebelah kiri ini ke sebelah kanan. Maka di sini saya bisa ketikkan mirror, ya, atau juga kita bisa pilih menu yang ada di modify. Dan kita diminta untuk memilih objeknya yang akan kita cerminkan, dan kita pilih yang menjadi cerminnya. Di sini ada pilihan erase source object, yang artinya apakah kita ingin menghapus gambar asal atau kita ingin keep dari gambar asalnya, atau tidak ingin kita hapus. Jadi kita tentunya tidak ingin menghapusnya. Nah, ini sudah selesai untuk mirror. Jadi, cukup sederhana. Yang penting adalah kita harus tahu ketika mau mencerminkan dari sebuah benda, kita harus siapkan dari cerminnya terlebih dahulu. Setelah dari mirror, menu yang berikutnya adalah kita gunakan menu offset. Jadi pada menu offset ini, kalau kita lihat, ya, misalkan kita mau membuat lingkaran yang sepusat, jadi tanpa perlu kita menggambar lingkarannya lagi, kita bisa gunakan menu offset. Nah, tentunya menu offset ini akan lebih berguna misalkan kita mau membuat suatu desain benda ya yang dia memiliki ketebalan tertentu. Jadi daripada kita gambar ulang, kita bisa offsetkan dari bentuknya. Apalagi kalau bentuknya itu sudah bentuk yang cukup memakan waktu untuk digambar, jadi lebih cepat kita gunakan menu offset daripada menggambar ulang. Dan offset ini kita bisa membuat dari benda hasil offsetnya itu lebih kecil atau lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau kopi tadi kan ukurannya sama persis ya, tentu kita bisa gunakan kopi. Tapi kalau di sini kita ingin benda tersebut memiliki pusat yang sama atau membuat garis paralel seperti ini, kita bisa gunakan menu offset. Ya, misalkan di sini saya mau offset untuk lingkaran, saya offset lingkarannya ke dalam. Bisa saya ketikkan offset atau dengan memilih menu di modify. Yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan distance-nya. Jadi mau di offsetkannya itu seberapa jauh. Misalkan ini saya offsetnya 50 karena ini dimensinya tadi cukup besar dari bendanya. Oke, saya pilih objeknya. Nah, ini bisa saya offset ke dalam atau keluar. Ada dua pilihan. Nah, misalkan yang lingkaran ini saya offset ke dalam. Dan saya mau buat offset yang segi 4. Nah, ini bisa saya offset ke dalam atau keluar juga. Oke. Dia cukup sederhana untuk menu offset. Jadi saya rasa masih mudah untuk diikuti. Kemudian yang berikutnya adalah dari menu array yang ada tanda seperti ini. Jadi di sini kita tidak hanya mengcopy dari benda, tapi kita juga mengatur barisan dari benda tersebut. Kita bisa membuat array.
Jadi kita, misalkan ini saya sudah ada bendanya, saya ingin membuat benda yang sama persis ke beberapa bagian di gambar. Dan array ini ada dua jenis, ada rectangular array dan juga polar array. Dimana untuk rectangular array berarti kita mengcopy objek tersebut dengan jarak konstan, dengan arahnya bentuknya segi 4. Sedangkan kalau polar array kita copy objek tersebut, dia di copy-nya membentuk sebuah lingkaran. Nah, misalkan yang pertama di sini saya bisa ketik array. Nah, ini ada array polar, ada array rektangular. Misalkan yang pertama saya mau buat array rektangular terlebih dahulu. Dia diminta select objeknya. Nah, ini tadi objeknya apa? Ini saya pilih semua. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada banyak sekali benda yang tadi saya array. Ini bisa kita atur di sini berdasarkan jumlah kolomnya. Dia mau ada berapa kolom. Ini 5 kolom. Dan jumlah barisnya juga 5. Atau kita bisa juga mengatur dari jarak masing-masingnya, jarak antara titik pusatnya. Kalau ini jarak dari titik terluar benda yang satu ke array berikutnya. Nah, ini juga sama, misalkan ini saya buat yang lebih. Nah, ini hasil arraynya. Ini akan memudahkan ya, misalkan kita mau menggambar denah ruang kelas, kita tidak perlu menggambar meja dan kursinya satu persatu ya. Jadi kita gambarkan satu saja, kemudian kita gunakan menu array untuk menata dari benda tersebut. Oke, ini untuk array rektangular. Kemudian yang berikutnya kita coba gunakan untuk menu array polar. Array polar di sini diminta untuk select object. Nah, ini sudah select object semua. Dia diminta menentukan dari center point-nya atau base point-nya. Misalkan ini saya pilih di sini. Nah, di sini akan kita bisa menentukan kita mau berapa banyak hasil array-nya. Ini 8. Nah, atau kita bisa menentukan dari sudutnya, kita mau mengaturnya dari array-nya ini berapa banyak, dan juga apakah kita mau 360 derajat atau misalkan hanya 320 derajat. Ini yang kita hasilkan dengan menggunakan menu polar array. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada menu move untuk memindahkan sebuah objek pada jarak tertentu ya. Langsung coba move, select objeknya. Oh, ini tadi sudah jadi satu array ini. Ini mau saya pindah, specify base point or displacement-nya. Misalkan kita mau pindahkannya udah 20.000. Nah,
ini kita bisa menentukan mau secara freehand atau kita tuliskan dari displacement-nya. Itu untuk menu move. Dan dari sebuah benda seperti ini kita juga bisa gunakan menu rotate. Tapi di sini ya kita akan coba di sini saya memiliki gambar seperti ini ya, yang posisinya dia mendatar untuk segi empatnya, dan di sini saya mau memutar dari benda tersebut. Kita bisa gunakan menu rotate. Kita panggil di sini rotate dan select objeknya. Setelah select objek, specify base point-nya. Ini saya gunakan sebagai titiknya. Nah, kita bisa memutarnya sesuai dengan keinginan. Mau diputar berapa derajat bisa kita ketikkan atau secara freehand juga. Sekarang di sini saya ketik 45 derajat. Nah, ini hasil benda yang sudah kita putar. Ini saya coba rotate lagi. Saya kembalikan ke posisi semula. Base point-nya. Nah. Dan setelah rotate, kita juga mengenal dari gambar ini, kita bisa menggunakan skala untuk memperbesar atau memperkecil dari gambar. Yang setelah di sini dari gambarnya kita sudah ada, dan di sini ingin saya perbesar atau perkecil, maka kita bisa panggil untuk scale dan select object. Ini saya scale semua, base point-nya. Dan di sini diminta untuk scale faktornya, misalkan 2. Nah, jadi gambarnya diperbesar. Atau kalau misalkan kita mau memperkecil, kita bisa ambil scale, select object, saya mau seluruhnya, enter, dan specify base point-nya, dan diminta scale faktornya. Misalkan saya perkecil 0,5. Udah ya. Dan itu ada di sini untuk menu scale. Dan yang berikutnya kita gunakan menu trimming untuk menghapus bagian dari sebuah objek. Misalkan di sini saya buat gambar baru saja. Nah, misalkan saya gambar seperti ini, saya ingin menghilangkan bagian perpotongan antara lingkaran dengan segi 4 ini. Nah, di sini saya bisa gunakan menu trim dan select object, enter. Kita tinggal pilih bagian yang mau kita hapus. Skip. Nah, oke, jadi ini adalah untuk menu trimming untuk menghapus dari perpotongan beberapa garis. Kemudian yang berikutnya di sini adalah menu fillet, atau kita mau membuat agar bagian pada
segi 4 ini tidak memiliki ujung yang tajam. Di sini ada fillet dan juga chamfer. Kita bisa panggil. Kemudian di sini kita mau tentukan radiusnya, misalkan 100, karena ini gambarnya cukup besar dimensinya. Dan select first object dan second object. Nah, ini kalau kita zoom kita bisa melihat di bagian salah satu sudut segi 4-nya sudah tidak berupa sisi yang tajam. Atau kita bisa juga memperbesar radiusnya agar lebih kelihatan. Tapi ini kalau kita zoom jadinya kelihatan ya. Nah, ini bentuknya sudah tidak lagi berupa siku. Atau kita juga bisa menggunakan menu chamfer. Dan menu chamfer, di sini kita bisa menentukan distance-nya, jarak chamfernya, specify first chamfer distance, misalkan chamfer lebih besar dari yang pertama biar lebih kelihatan, juga 200, symmetry, select first line, dan select second line. Nah, ini kita sudah dapatkan di salah satu ujung segi 4-nya seperti bagian yang dipotong. Demikian untuk beberapa menu-menu pada Modify. Silahkan dijadikan untuk latihan. Kita sudah mengenali menu-menu pada Draw dan juga Modify, berarti kita sudah siap untuk menggambar 2 dimensi. Yang berikutnya nanti untuk penggambaran 3 dimensi. Oke, terima kasih.